Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menyapa Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Rabu 8 Desember 2021. Dan untuk tema Bilang di hari ini kita mengangkat tema implementasi Merdeka Belajar melalui program Kampus Mengajar bagi mahasiswa. Dan bersama saya juga sudah hadir perwakilan dari mahasiswa dan juga dosen Universitas Tadulako yang mengikuti program dari mahasiswa program Kampus Mengajar dari Universitas Tadulako. Sudah ada Devano dan juga Ibu Sukmawati. Devano sendiri adalah mahasiswa Prodi PPKN jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, dan juga merupakan pertukaran pemuda Asia Chapter 3 di Jepang pada tahun 2021. Sekarang Devano sudah menjadi peserta Kampus Mengajar angkatan kedua, Devano ya. Dan juga sudah hadir bersama kita pada malam hari ini ada Ibu Sukmawati SPD MPD. Beliau merupakan dosen pendidikan kewarganegaraan, pengantar pendidikan, teknologi pembelajaran, hukum pidana, hubungan internasional, ilmu kewarganegaraan, serta kurikulum dan analisis buku teks PPKN di Universitas Tadulako, Ibu ya. Dan saat ini menjabat sebagai DPL Kampus Mengajar ya, tugasnya sebagai DPL Kampus Mengajar. Nah, sebagai informasi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bahwa Kampus Mengajar ini adalah salah satu program untuk berfokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kepada anak-anak sekolah yang dalam hal ini mereka dari mahasiswa diturunkan ke beberapa daerah untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan juga membantu beberapa administrasi yang ada di kampus. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin ada baiknya kita bisa bertanya langsung kepada Ibu Sukma ya, selaku dosen dan juga DPL Kampus Mengajar. Kita mulai mungkin dari kegiatan Kampus Mengajar yang merupakan bagian dari program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan mungkin Ibu bisa ceritakan ini program seperti apa dan kementerian apa saja yang menaungi dan bentuknya seperti apa dari program tersebut. Silakan Bu Sukma. Ya, terima kasih banyak Mas Leo. Ya. Jadi untuk program MBKM ini ada 9 program utama. Salah satunya adalah Kampus Mengajar. Gitu. Di bawah naungan Kemenristek Dikti gitu. Jadi Kampus Mengajar sejarahnya sebenarnya dari awal itu ada namanya kampus mengajar di sekolah dari segi di daerah-daerah tertinggal atau daerah 3T gitu ya. Di daerah 3T ini program awalnya itu sekitar 2000 sampai 2300 mahasiswa yang terlibat. Melihat dari perkembangan itu dikembangkanlah oleh Mas Menteri melalui Kampus Mengajar gelombang pertama, yaitu di Maret sampai Juni. Nah, kemudian di Kampus Mengajar untuk gelombang kedua ini dia dimulai pada Juni sampai Desember, yang sementara berjalan saat ini. Dan insya Allah Mas Leo akan dilanjutkan lagi di Kampus Mengajar Kampus Mengajar di gelombang ketiga. Dan saat ini masih proses pendaftaran Mas Leo. Oke, berarti program Kampus Mengajar ini adalah salah satu program baru juga dari Kementerian Kemendikbudristek terkait dengan program-program yang dicanangkan ya Ibu ya. Program baru tidak, karena sudah masuk gelombang ketiga. Tapi salah satu program andalan Mas Menteri di 9 program utama itu. Ya betul sekali. Dan terkait jumlah mahasiswa yang mengikuti di Indonesia sendiri itu ada berapa banyak? Dan di Sulawesi Tengah yang mengikuti program Kampus Mengajar itu ada berapa banyak Ibu? Untuk angkatan pertama 2.300. 2.300. Di angkatan kedua sudah terlibat langsung 17.000 peserta. 17.000 peserta. Angkatan ketiga 22.000. 22.000. Di angkatan ketiga ini insya Allah dipersiapkan 30.000. 30.000 peserta dari seluruh Indonesia yang mendaftar. Mendaftar. Akan dijaring lagi melalui proses yang lumayan panjang, dan nanti di sini diseleksi sedemikian berupa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara
di kampus mengajar itu sendiri. Oke, dan ini menurut saya agak sedikit tricky juga karena dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan bahwa ini adalah programnya kampus mengajar. Apakah fokus utamanya hanya dari mahasiswa keguruan atau ilmu pendidikan yang berfokus pada proses belajar mengajar dan apakah hanya terbatas di beberapa fakultas saja, Ibu? Ya, nah ini menariknya Mas Leo bahwa ini program kampus mengajar khususnya ini diberikan kebebasan untuk seluruh mahasiswa mulai dari semester 4 sampai semester 8 dari semua fakultas, semua jurusan di bawah naungan Kemendristek Dikti. Jadi ini peluang besar untuk siapapun yang mau terlibat langsung dalam mencerdaskan anak bangsa langsung ke sekolah. Walaupun bukan dari jurusan kependidikan, mau mendapatkan pengalaman yang sangat pengalaman langsung mengajar di sekolah, inilah kesempatan untuk seluruh mahasiswa di bawah naungan Kementerian Kemendristek Dikti. Oke, jadi tidak ada batasan antara semua jurusan bisa mengikuti asalkan masih di bawah naungan dari kementerian, Ibu ya. Setelah Ibu Sukma, saya ingin bertanya lagi kepada Devan terkait dengan proses dari program kampus mengajar itu sendiri. Nah, Devan ini adalah peserta yang terpilih dari Sulawesi Tengah untuk mengikuti program kampus mengajar. Mungkin bisa diceritakan, Devan, pada saat Devan mengikuti seleksi kampus mengajar itu prosesnya seperti apa? Oke, baik. Dalam hal seleksi, saya mendaftar kegiatan kampus mengajar. Sebelumnya saya buat akun di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setelah itu, nah betul dikatakan Ibu Sukma tadi, ada 9 program yang andalannya Mas Menteri, dan kita mendaftar di situ, mendaftar yaitu kampus mengajar angkatan kedua pada saat itu, kalau tidak salah di bulan Juli, karena pada saat itu Agustus sudah penurunan kami. Nah, seleksinya itu pertama ya seleksi berkas, jelas ada seleksi berkasnya. Setelah seleksi berkas dinyatakan lolos, kita adakan ujian. Ujiannya itu terkait kemarin tentang wawasan kebangsaan. Oke. Nah, setelah wawasan kebangsaan itu sudah dipilih yang sesuai kriteria lolosnya, nanti dikirim lewat email. Emailnya itu akun MBKM lewat emailku seperti itu. Setelah terpilih sudah kita kemarin sudah terpilih, sudah diadakan sudah penurunan pada saat itu. Tapi sebelum penurunan kami adakan pembekalan terlebih dahulu selama seminggu pada saat itu. Yang membekali pun langsung dari pusat, langsung ke Mendikbudristek yang langsung membekali. Seperti itu, Kak. Dan ada tidak syarat spesifik dari mengikuti program kampus mengajar ini bagi Devano? Apakah harus mahasiswa semester berapa, ataukah mungkin harus punya latar belakang seperti apa? Silakan. Oh iya. Nah, dalam hal kriteria itu pertama dia minimal semester 5, Kak. Minimal semester 5. Dan IPK-nya harus minimal 3,00 sampai ke atas. Nah, kalau 3,0 ke bawah tidak dianu. Dan itu juga kami buat di surat rekomendasi, Kak. Surat rekomendasi dari pihak fakultas. Sehingga itu juga syarat diminta, surat rekomendasi, dan di situ nanti dicatat IPK-nya, namanya dan stambuknya. Setelah itu kriterianya itu saya kan cuman IPK 3,00 minimal semester 5. Dan ya ada juga yang dikasih masuk berkas-berkas terkait prestasi, terkait pengalaman organisasi dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Dan Devano adalah satu dari berapa mahasiswa yang lolos di angkatannya Devano? Kemarin kan yang daftar kosal 30.000 lebih, yang terpilih seluruh Indonesia 20 ribuan. 22. Oke. Ya, seperti Jadi itu. ada 20 ribuan yang lolos. Iya. Di Sulawesi Tengah yang lolos ada berapa, Devano? Ratusan, Kak. Ada ratusan ya? Iya, ratusan pun itu di di kampus Unpad. Misalnya Universitas Tadulako sendiri yang mahasiswa di Universitas Tadulako sendiri yang terpilih. Oke, baiklah. Dan pemirsa, itu dia tadi beberapa keterangan dari teman-teman yang mengikuti program kampus mengajar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan saat lagi kita masih akan membahas kembali lebih dalam terkait dengan program dan juga modul apa saja yang dibahas pada saat pelaksanaan atau implementasi program kampus mengajar di daerah masing-masing. Dan sesaat lagi masih akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Bilang Bicara Langsung. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang Bicara Langsung, masih dengan tema implementasi Merdeka Belajar
melalui program Kampus Mengajar bagi mahasiswa bersama dengan Muhammad Devano Moreno selaku salah satu peserta dari Kampus Mengajar Angkatan Kedua dan Ibu Sukmawati SPD MPD DPL Kampus Mengajar dari Universitas Tadulako. Kita akan lanjutkan kembali dialognya sebentar setelah tadi kita perkenalan dulu tentang Kampus Mengajar. Sekarang yang menjadi sorotan kita adalah terkait dengan peran dari DPL dan juga mahasiswa pada saat pelaksanaan dari Kampus Mengajar itu sendiri. Kita mulai dulu dari Bu Sukma terkait dengan apa sih peran dari dosen pada saat implementasi program dari Kampus Mengajar itu sendiri, Bu Sukma, silakan. Iya. Jadi tugas pertama DPL itu mengantar mahasiswa bertemu dengan dinas sesuai dengan penempatan mereka masing-masing. Menyerahkan mahasiswa ke dinas penempatan, kemudian selesai diterima oleh dinas setempat, diantar lagi bertemu langsung dengan pamong di tempat sekolah penempatannya. Karena ini penempatan seluruh mahasiswa yang lolos di Kampus Merdeka itu ya masuk di daerah 3T. Jadi syarat utama untuk sekolah ini yang jadi penempatan Kampus Merdeka itu adalah termasuk daerah 3T yang akreditasi C. Yang sekolah yang akreditasi C. Akreditasi C di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Gitu. Dan dari Devano sendiri, peran dan tanggung jawabnya sebagai peserta mengikuti program Kampus Mengajar seperti apa, Devano? Baik, kami mahasiswa kan sebelumnya itu diseleksi. Nah, setelah seleksi terpilihlah beberapa mahasiswa yang sudah terpilih pada saat seleksi tersebut. Nah, setelah itu kami diadakan selama seminggu pembekalan oleh Kemendikbudristek langsung yang membekali kami lewat Zoom. Nah, pada saat itu kami memiliki 4 tugas. Nah, tugas yang pertama kami membantu pembelajaran literasi bagi siswa-siswa tersebut. Selanjutnya membantu pembelajaran numerasi. Setelah itu kami membantu administrasi sekolah dan yang terakhir kami membantu adaptasi teknologi. Betul dikatakan Ibu Sukma tadi, dalam hal sekolah yang 3T tersebut kami berada di desa dan saya penempatannya sendiri di Sigi. Saya di Sigi dan di desa Pesako. Dan itu kalau dibilang juga agak terluar ya. Nah, setelah itu di sana memang pada saat itu ya melihat para siswa yang sana masih memang ya kalau dibilang Ibu bilang tadi akreditasinya C. Nah, tugasnya kami bagaimana siswa tersebut karena sebelumnya ada siswa bahkan yang sudah kelas 5 itu belum pintar membaca. Nah, di situ kami memang memfokuskan siswa tersebut lewat kalau kami kemarin LPM langsung datang analisis diagnostik, asesmen diagnostik. Di mana siswa tersebut kami pendekatan dulu. Kami tidak membedakan, cuman lebih memfokuskan pembelajaran sama mereka. Bahkan saya sendiri tidak memberikan pembelajaran sama ini siswa ini yang tidak pintar membaca. Saya privat sendiri sama dia, meskipun saya bahkan tidak memberikan dia tugas, cuman saya suruh kau harus pintar membaca. Itu saja. Dan apakah kita berbicara soal daerah sasarannya atau daerah intervensi dari program Kampus Mengajar. Tadi sudah disampaikan SD Pesaku itu masuk dalam Kabupaten Sigi. Apakah hanya Kabupaten Sigi saja yang menjadi daerah sasaran implementasi program Kampus Mengajar atau ada daerah lain? Kalau kami kan di Sigi sendiri, yang kalau mahasiswa itu sesuai domisili, Kak. Sesuai domisilinya. Mungkin Ibu sendiri mungkin di bagian Donggala kayak. Nah, kalau kami ini di Sigi. Intinya di mana domisilinya di situ ditempatkan sekolahnya, dan sekolahnya itu bukan di sini yang pilih langsung dari pusat sesuai akreditasinya C tadi itu seperti itu. Dan berbicara soal beberapa daerah yang dipilih untuk intervensi melaksanakan program Kampus Mengajar, pasti banyak beberapa tantangan yang dilaksanakan. Salah satunya adalah keterbatasan dari pendanaan. Nah, dari Kampus Mengajar sendiri bagaimana komponen pendanaan yang disajikan untuk pelaksanaan program yang akan menurunkan mahasiswa ke desa-desa 3T itu sendiri, Ibu Sukma? Silakan. Ya. Jadi kalau untuk pendanaan bagi mahasiswa yang terlibat langsung dalam Kampus Mengajar itu ada 4 komponen yang didanai oleh LPDP. Yang paling pertama adalah biaya hidup, yaitu 1.200.000 per bulan.
kemudian biaya SPP dibiayai 2.400.000 selama ikut program itu. Kemudian karena ini adalah masa pandemi, jika dia dituntut di sekolah itu untuk melakukan tes, rapid dan lain-lain, itu didanai juga. Ketika tempat tinggal penempatan mahasiswa ini jauh dari lokasi penempatan, itu ada dana kedatangan. Oke. Ada juga 600.000. Terus ada dana kedatangan, kemudian dana pada saat penarikan itu sesuai dengan jarak tempat tinggal mereka dengan lokasi sekolah itu didanai juga. Sangat luar biasa ya, Kementerian Pendidikan dan Luar Kebudayaan biasa bisa sekali mempersiapkan program ini ya. dana yang juga bisa membantu mahasiswa juga ya, apalagi ada sampai dana SPP. Kalau SPP. seandainya mahasiswa butuh kayak, oh saya pengen bayar UKT kalau di kampus ya, saya mau bayar UKT ini tapi saya tidak tahu seperti apa. Nah, masyarakat bisa mengikuti, mahasiswa bisa mengikuti program kampus mengajar dan juga selain bisa berkontribusi kepada masyarakat, bisa berkontribusi juga untuk diri sendiri terkait dengan proses belajar mengajar dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa ya, seperti amanat Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan materi program yang disiapkan oleh para peserta. Devano sendiri, apakah mempersiapkan, mungkin ada silabus yang dipersiapkan atau modul-modul yang dipersiapkan untuk siswa pada saat program pelaksanaan program kampus mengajar, Devano? Oke, tadi saya tambahkan sedikit dari Bu Sukma terkait apa yang kami dapatkan. Satu hal juga yang kami dapatkan itu di kognisi 20 SKS. Itu juga alhamdulillah, meskipun kita kan itu salah satu anunya supaya tidak kami juga sambil mengajar supaya juga dipotong SKS seperti itu. Nah, dalam hal modul-modulnya itu kemarin sudah diberikan sama kami beberapa modul silabus yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Modul-modul itu memfokuskan sama pertama itu analisis diagnostik, asesmen diagnostik, di mana memfokuskan siswa-siswa supaya minat bacanya lebih lagi seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya kurikulum darurat pada saat itu. Nah, itu yang diberikan sama kami supaya tidak memfokuskan RPP banyak-banyak. Kami juga buat RPP tapi RPP 1 lembar namanya. Itu yang kami buat RPP supaya mahasiswa yang turun itu tidak lagi membuat RPP yang ribuan lembar, banyak lembarnya kan. Nah, kami buat cuma RPP 1 lembar dan kurikulum darurat yang namanya seperti itu. Itu yang kami buat, dan untuk modul-modulnya itu kami intinya kami fokuskan 4 tugas pas itu, Kak. Pembelajaran literasi sama siswa, numerasi, adaptasi teknologi, dan membantu administrasi sekolah. Dan pelaksanaan dan pembuatan modul-modulnya juga apakah mengikuti dengan apakah standar modul yang ada di sekolah itu yang diikutkan, ataukah mereka dari kampus mengajar mempersiapkan modul seperti ini yang kalian buat? Kalau di modul sekolah sendiri, kalau dibilang sih siswanya agak masih kurang dalam memahami modul yang memang di sekolahnya mereka. Jadi ada memang dibagikan sama kami itu modul-modul yang memang khusus untuk anak-anak yang di pelosok-pelosok, supaya yang memfokuskan minat bacanya lebih lagi, membacanya lebih, numerasinya juga, adaptasi teknologinya, karena kita ketahui kan kami mengajar di pelosok itu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana mereka masih kurang di sekolahnya kami. Jadi bagaimana kami menggunakan memutar otak lah supaya kami ini bisa mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu, siswa-siswa ini supaya bisa lah minimal membaca seperti itu, meskipun masih terbatas-batas. Intinya ada yang mereka bisa baca, karena minta maaf sebelumnya, Kak, miris sekali pada saat saya datang ke sana, ada yang itu tadi saya katakan, ada yang kelas 5 itu belum pintar sama sekali membaca, bukan hanya belum pintar membaca, mereka berapa huruf itu belum tahu. Ada beberapa huruf belum tahu. Jadi sehingga itu yang kami fokus selama 5 bulan kan, dari Agustus sampai Desember ini. Dan alhamdulillah kalau dibilang sekarang, alhamdulillah itu siswa sudah mulai membaca, dan minatnya sama mahasiswa ini kan ketika sama kami datang, sebelum pertama kami datang ke sana, siswanya sedikit. Dan masih datang biasanya cuma pakai kaos, datang cuma ditarik-tarik, belum mandi ke sekolah, belum pakai sepatu itu pertama sekali. Nah, bagaimana kami inisiatif mengunjungi pada saat itu, Kak, mengunjungi di rumah-rumahnya siswa supaya ayolah kita ke sekolah pada saat itu. Itu sih, Kak.
Dan terkait dengan materi pembelajaran sudah dipersiapkan, Iya. harapannya itu bisa memberikan dampak. Tapi dari cerita Devano tadi saya sudah seperti tergambarkan di kepala bahwa memang ini sangat berdampak pada masyarakat. Betul. Nah, setelah melakukan proses seperti itu pasti ada yang namanya capaian pembelajaran program, Ibu Sukma. Dan juga ada kriteria kelulusan yang pastinya. Untuk satu program pasti ada ada kriteria khusus untuk mahasiswa ini bisa lulus di program kampus mengajar. Dan dari Universitas Tadulako sendiri, bagaimana sih Ibu Sukma melihat atau mengukur capaian pembelajaran program dan juga kriteria kelulusan mahasiswa dalam program kampus mengajar, Ibu? Ya, jadi dalam program kampus mengajar ini sudah lengkap sampai di akhir itu ada namanya asesmen. Di asesmen itu sudah disiapkan bagaimana penilaian untuk mahasiswa ini untuk yang tadi itu mengkonversi nilai mahasiswa itu menjadi 20 SKS itu. Jadi selain tadi dana untuk mahasiswa yang dia dapatkan ketika ikut terjun langsung dari kampus Merdeka ini, dia mendapatkan konversi 20 SKS dari program itu. Jadi dalam satu semester ini dia tidak ikut kuliah karena ada juga konversi dari 20 SKS itu. Dari situ apalagi untuk penilaiannya itu harus sesuai dengan kinerja di sekolah, karena ada namanya MONEF. Kita di situ melihat bagaimana sih perkembangan apa yang perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa itu pada saat awal datang sampai akhir, itulah di akhir dia ada namanya asesmen. Selain itu di dalam program ini itu kami sebagai DPL itu ada evaluasi 2 minggu sekali kepada seluruh yang anak bimbingan kami itu, bagaimana sih capaian kalian 2 minggu terakhir ini, adakah peningkatan dari program kerja kalian atau apa kendalanya. Di situ setiap 2 minggu kita akan mengevaluasi. Ada evaluasi 2 minggu, ada evaluasi pada akhir pada saat kegiatan itu akan berakhir. Gitu. Oke, jadi statement Ibu cukup menjawab pertanyaan saya juga tentang peran dari DPL, apakah hanya bertugas sebagai monitoring dan evaluasi, tapi juga ada beberapa hal yang lain, termasuk juga bisa menjadi memberikan layanan konseling peer-to-peer ya, kalau seandainya ada masalah di lapangan atau mungkin ada hambatan, DPL sudah siap untuk memberikan beberapa masukan dan juga beberapa saran terkait dengan mungkin teknik mengajar di sekolah yang menjadi sasaran kampus mengajar itu sendiri. Nah, untuk Devano lagi nih, saya bertanya terkait dengan sorotan. Tadi Devano sudah bercerita soal yang menjadi sorotan di beberapa daerah 3T ketika Devano melakukan menerapkan dari program kampus mengajar itu sendiri. Nah, apakah ada sorotan lain selain masalah anak-anak yang malas datang ke sekolah atau sampai kelas 5 masih sulit membaca? Apakah ada sorotan lain terkait dengan fenomena anak-anak yang menjadi penerima manfaat dari program kampus mengajar, Devano? Silakan. Oke, dalam kami melakukan di sekolah tersebut, bukan hanya memfokuskan sama siswa, Kak. Semua aspek sekolah itu kami bantu. Salah satunya adaptasi teknologi. Nah, minta maaf sebelumnya di sekolah kami ditempatkan di sekolah tersebut, cuma satu guru yang pintar IT. Sisanya itu minta maaf, misalnya kan di desa masih kurang dalam hal mungkin penggunaan laptop, tetikus dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga ada kami inisiatif di mana kami membantu para guru tersebut. Biasanya kami membantu ini membuat akunnya mereka di aplikasi My SAPK itu, dan juga di Dapodiknya mereka juga. Di situ kami bantu karena memang miris, misalnya guru-guru sana itu biasanya cuma ada yang tahu IT mereka bayar. Kebetulan kami membantu dengan menggunakan laptopnya kami masing-masing karena kami di sekolah tersebut ada 6 orang. Nah, minta maaf sebelumnya, Kak, yang di sekolah tersebut juga operatornya apanya, bendaharanya semua dipegang oleh kepala sekolah. Sehingga kami juga berinisiatif membuat laporan-laporan kepala sekolah, membantu guru-guru sana, dan bahkan ada guru sana pun sudah tua belum tahu IT. Jadi kasihan juga, dan jadi kami bantu untuk mengisi data-data mereka lewat kan sekarang serba canggih teknologi Nah, daripada dorang ke ini lagi di bagian dinasnya mereka di sekolah yang kami ke dinas pendidikan dan kebudayaan agak jauh. Jadi kalau bola balik kan
kasihan itu ibu. Jadi kami membantu, sini kami urus bantu begitu seperti itu. Dan membantu administrasi pun kami biasanya minta maaf sebelumnya ini kami terkait lagi sekolah tersebut buku tamunya dari tahun 90-an. Sehingga kami berinisiatif membuat buku tamu lagi. Jadwal kelasnya itu sebelum corona 2018-19. Jadi semuanya berhubungan dengan aktivitas administrasi Iya, di sekolah. Juga bisa dibantu oleh dari mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar. Sangat luar biasa ya, bisa memberikan banyak kontribusi bukan hanya terkait dengan sistem belajar mengajar. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kami masih akan kembali dengan beberapa informasi lagi terkait dengan program kampus mengajar. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bilang, bicara langsung masih dengan tema implementasi Merdeka Belajar melalui program kampus mengajar bagi mahasiswa bersama dengan Devano Moreno dan juga Ibu Sukmawati SPD MPD. Selaku Devano adalah mahasiswa yang menjadi peserta kampus mengajar angkatan 2, sedangkan Ibu Sukmawati adalah DPL atau dosen pembimbing pendamping lapangan untuk kampus mengajar di angkatan yang kedua ini ya Ibu ya. Dan kita sudah berada di segmen yang ketiga terkait dengan refleksi dari pelaksanaan program kampus mengajar. Itu tidak lepas dari beberapa fokus dari implementasi kampus mengajar itu sendiri. Seperti salah satunya adalah ketidakmerataan atau akses pendidikan yang belum merata di beberapa daerah. Dan ini menjadi sorotan utama dari pelaksanaan kampus mengajar. Bagaimana Ibu Sukma sendiri melihat hal tersebut dan juga merefleksikan hal tersebut, Ibu Sukma? Ya. Lahirnya kampus mengajar, khususnya di Sulawesi Tengah ini, salah satu cara pemerintah pusat untuk pemerataan pendidikan di sini. Kenapa? Di masa pandemik, karena Kampus Merdeka Angkatan Pertama itu di masa pandemik ini, disitulah lahir berbagai macam kebijakan pemerintah. Bagaimana sih ini pendidikan tetap berjalan di masa pandemik dan tetap di masa mahasiswa itu tetap aktif dan terlibat langsung dalam pemerataan pendidikan. Disinilah mahasiswa langsung diterjunkan di lapangan melalui seleksi yang tadi sudah disebutkan oleh Devano, bahwa peran mahasiswa di sini sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai macam problematika pendidikan, khususnya di daerah 3T. Gitu ya. Di daerah 3T bukan hanya masalah melek teknologinya yang kurang, tetapi itu tadi minat bacanya, apalagi masalah pengetahuan secara umum itu sangat ketinggalan. Itulah dilahirkan kurikulum darurat untuk menyelesaikan itu, salah satu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Termasuk kondisi pada saat kan saya juga terlibat di kampus mengajar angkatan pertama. Itu sangat menghadapi berbagai macam tantangan. Selain pemerintah masih proses merintis program ini, kemudian mahasiswanya masih proses juga belajar di sekolah karena beradaptasi. Karena ini mahasiswa bukan hanya tugasnya mengajar dari 4 tadi itu. Selain mengajar, membantu guru, memperbaiki administrasi, bagaimana mengadaptasi teknologi itu tadi memang sangat berat. Tapi inilah kontribusi secara langsung oleh mahasiswa kepada masyarakat, khususnya di sekolah. Dan menjadi beberapa sorotan adalah masih adanya tantangan, apalagi program ini baru beberapa angkatan ya, sudah 2 angkatan. Dan kita berharap semoga masih banyak angkatan lain yang bisa memberikan informasi-informasi baru atau ide-ide baru terkait dengan kebaruan atau novelty dari pelaksanaan implementasi program kampus mengajar itu sendiri. Dan tantangan itu juga mungkin bisa menjadi cerita juga pada saat selesai mengikuti program. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan saya, suka duka dari Ibu Sukma dan juga Devano pada saat pelaksanaan kampus mengajar di daerah intervensi. Mungkin dimulai dari Devano dulu, silakan Devano. Oke, sebelumnya dukanya dulu ya, supaya enak nanti. Dukanya ini, pertama itu ketika kami ke sana, sama sekali siswanya itu sedikit. Kan siswa di sekolah itu 50-an, 60-an. Datang itu cuma 3, 4, 5 dan
cuma dipanggil-panggil ke baru bangun biasanya ini biasanya. Jadi mau ngapain kita mau bawa apa sama dorang. Nah, sehingga kami adakan inisiatif pendekatan pun kami main-main. Kalau bilang main apa namanya? Main permainan tradisional, karet ini ya seperti kadende. Intinya main kan dorang belum belajar pas saat itu, nanti diumumkan kurang lebih 2 minggu seminggu kami di situ sudah diumumkan mereka belajar. Nah, situ kami pendekatan sama mereka dulu. Orang bilang tende-tende dulu lah, tende-tende kita sama siswa orang sana. Nah, dan di sana rata-rata kan kurang bahasa Indonesia, masih bahasa daerah semua. Dan kebetulan saya sendiri orang Kaili di sini kan. Nah, beberapa temanku itu bukan asli Kaili. Jadi orang tidak paham, itu yang mungkin menjadi dukanya mereka pas saat itu. Devan, apa orang bilang itu gitu kan. Saya bilang, oh ini orang bilang seperti itu. Sehingga itu mungkin dukanya, sehingga tidak memahami bahasa dari bahasanya mereka di kampung dengan yang di sini kan. Kebetulan ya kebahasan seperti itu. Nah, sehingga itu yang menjadi maksudnya bagaimana caranya kita supaya humble sama dorang, dekati dulu, beradaptasi pas saat itu Kak, pertama. Nah, alhamdulillah juga setelah itu kami proses belajar selama seminggu dan siswanya itu ya cuman datang biasanya tunggu pulang sudah. Kan biasanya orang sebelum itu kan diajar guru cuman kasih tugas pulang. Nah, pasti kan bagaimana caranya supaya humble itu biasa kami mengajar orang izin pulang tele kembali ke kelas. Oke, dan setelah adanya kampus mengajar akhirnya ada perubahan perilaku. Ada perubahan pas itu. Alhamdulillah sudah mulai alhamdulillah seingat itu Oktober itu mulai kami adakan upacara. Nah, upacara selama 2 tahun tidak upacara selama pandemi itu kami adakan upacara pas pertama sekali itu mungkin masih teringat lagi upacara bendera pasat mereka. Nah, itu dan sukanya itu bagaimana memang kita ya luar biasa lah, ini siswa ini ada yang kemauan bukan kebahagiaan, kepuasan dalam diri saya pribadi ini mengajar di mana pertama saya datang ini siswanya sama sekali tidak mengenal huruf, tidak pintar membaca. Setelah kami adakan 5 bulan, kan kami mau ditarikin tanggal 17 Desember. Ya. Selama 1 bulan. Nah, di mana alhamdulillah siswa ini kan saya sendiri mengajar di kelas 6, di kelas 5. Kan kami 6 orang. Nah, 6 orang ini dan kan akhirnya siswanya merasa bersyukur dengan adanya program tersebut. Siswa ini alhamdulillah pintar membaca itu suka dan memberikan dampak yang sangat luar biasa ya. Dari Devano saya beralih ke Ibu Sukma lagi. Pasti Ibu Sukma juga punya cerita sendiri. Silakan Ibu Sukma. Iya. Untuk suka duka ya. Awalnya karena ini program Mas Leo ini di angkatan pertama itu dikhususkan untuk di sekolah dasar. Sekolah dasar memang salah satu tantangannya adalah bagaimana minat belajar siswa ini meningkat, mau dulu belajar. Inilah tantangan yang paling sering anak bimbingan saya yang selalu dikeluhkan, Ibu, kenapa siswa saya tidak ada? Dan bilang saya selalu sampaikan, itulah adalah tantangan kalian selama di lapangan, bagaimana supaya anak-anak ini datang di sekolah. Jadi jangan dulu berpikir bagaimana saya mengajarkan siswa, tetapi bagaimana mendatangkan dulu di sekolah. Itu adalah tugas utama kalian gitu. Kemudian untuk yang angkatan kedua ini sudah dilibatkan di sekolah dasar dan ada di sekolah menengah pertama. Di program ini seluruh Indonesia, penempatan seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Morowali itu, ada cerita sesama DPL kami itu penempatannya itu harus melewati naik speedboat ya. Itu 2 jam pulang balik untuk menuju ke sekolah penempatannya, dan itu bertaruh dengan nyawa. Bagaimana jika ombak atau apa? Tapi karena survive, semangatnya luar biasa mahasiswa ini mahasiswa dari perguruan tinggi vokasi. Jadi bukan ini vokasi dia, tapi dengan semangat itu saya bilang saya siap Ibu dengan penempatan itu. Dan itu kami sesama DPL ini semangat juga membimbing mereka. Dan salah satu keberhasilan bagi DPL jika anak bimbingan ini berhasil untuk meningkatkan pendidikan di daerah-daerah 3T. Betul sekali. Gitu. Yes. Salah satunya juga di tempat kami itu, anak bimbingan kami itu kurang lebih 175 km dari tempat tinggalnya. Dia rela untuk kos, untuk bagaimana Ibu saya siap kos untuk bagaimana supaya
saya bisa maksimal mendidik adik-adik ini. Selain mendidik di sekolah, dia pulang dari sekolah langsung lagi terlibat di desa, supaya memang saya bertekad Ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan, terlibat langsung. Wah, ini saya juga semangat sekali. Jadi bahagia juga sebagai DPL sih. Betul. Untuk membimbing mereka. Oh, apalagi yang bisa saya lakukan dengan apa yang bisa saya lakukan Ibu? Ya, saya sudah melakukan ini. Apa yang harus saya kembangkan lagi? Jadi dari situ keakraban antara DPL dengan anak bimbingan itu bisa tercipta, kayak tercipta dan kayak jadi saudara. Seperti gitu. saudara, luar biasa. Ini merupakan program yang sangat syarat akan nilai-nilai dan juga nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai keberagaman dan lain sebagainya harus bisa kita contohkan untuk kedepannya. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin bisa singkat saja Ibu, terkait dengan dialog kita segmen terakhir malam hari ini. Apa harapan dari Ibu, Ibu Sukma, terkait dengan program Kampus Mengajar ini, Ibu? Silakan. Program Kampus Merdeka terus dilanjutkan karena sangat bersentuhan langsung kepada khususnya siswa-siswa. Kontribusi langsung kita kepada masyarakat khususnya sekolah itu nyata. Jadi tetap lanjutkan program pemerintah ini sangat tepat sasaran, khususnya di daerah-daerah 3T. Mahasiswa bisa terlibat langsung, siswa itu langsung mendapatkan apalagi pendidikan secara merata khususnya di daerah 3T. Jadi luar biasa sekali, dan harapannya juga semoga ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, khususnya bagi para mahasiswa yang masih bingung, saya di semester 5 bisa apa. Nah, Anda bisa mengikuti lagi program Kampus Mengajar yang mungkin nanti akan dibuka kembali untuk gelombang ketiga. Bukan mungkin lagi, tapi pasti. Nanti untuk mahasiswa yang ada di seluruh perguruan tinggi negeri bisa ikut bersama dan juga mungkin bertanya dengan Devan atau Ibu Sukma terkait dengan proses pelaksanaan dari program Kampus Mengajar itu sendiri. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, dengan berakhirnya statement dari Bu Sukma terkait dengan harapan dari program Kampus Mengajar, maka tuntas sudah kebersamaan kita untuk program Bilang edisi hari ini. Dan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.